左右到徒步登城口去购票登城。小哥们演出了北京演艺 VR 表演。Kalian tahu nggak guys, temperatur di sini, aku bukain ya, 6 derajat cuy. Sampai ketemu seminggu lagi. Bye bye. Pulang-pulang 3 ronde. Oke. Terus ya, hati-hati ya. Nanti kabari ya. Ya. Hah? Iya. Iya. Nggak bisa dia. Di tap. Nah. Oke, keretanya udah datang. Jadi kita perjalanan ke Jakarta dulu guys. Naik kereta Argo Muria. Terus habis itu flight ke Beijing via China Airlines. Wow. Kita jalan guys. Ini ceritanya belum pernah main ke restorannya atau kantin yang ada di kereta guys. Jadi kita mau coba lihat seperti apa. Keretanya berjalan 100 km per jam. Kalau kita berlari pace 7 berarti kita kecepatannya 7 pace 700. Cek goyang-goyang malah mikir gak ono. Jam 21.47 mau sampai di stasiun Gambir. Tadi sempat nyoba di kantinnya kereta ini Argo Bromo. Ya so far rata-rata makanan instan, ada nasi goreng juga sih, ada nasi rames juga, ada yang fresh, tapi ya rata-rata makanan instan. Jadi terserah kalian. Harganya sih rata-rata normal, nggak mahal lah. Ini kita mau sampai Gambir, habis itu cari Grab ke airport. Kereta Api Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke guys, ini kita udah sampai airport. Nih lagi nata-nata dulu dan aku mau ambil sepatu karena dari tadi nggak pakai sepatu. Kalau ini kita masuknya long flight nanti kedinginan guys. Jadi keluarin dulu. Sepatu apa yang dibawa? Aduh. Aku bawa ini nih guys. Oke, kita check in dulu guys. China Airlines Economy Class. Pelajaran berikutnya, kalau kalian ke Cina itu dilihat tiketnya dengan mata terbuka, cok. Terus ngantri dikirain China Airlines, ternyata apa? China Air. Air China. Ternyata Air China guys. Astaga. Ya, jadi oke, udah check in dan kita pakai apa ya, fasilitas 240 jam tanpa visa, dengan syarat yang nanti bakal aku jelasin. Nih mau ngejar waktu dulu karena boarding time-nya udah tinggal 45 menit. Ada CPK gitu guys.
1.04, jadi boarding time-nya tuh jam 1, tapi udah dari sebelum jam 1 mereka udah antri, jadi sangat on time, malah lebih on time. Dan kita lagi mau masuk ke pesawat, guys. Udah mulai terdengar bahasa dewa. Masang cincong cang cincong. Oke, katanya sama Filipin, bahasa Filipin. Bahasa kok Filipin? Kan mau sensitif Filipin. Nah, saat video ya mungkin melayu-melayu lah. Oh ayo. Kakean. Tik telu wae. CD. Oke, kita masuk, guys. CD apa CA? CD. Ya, enak toh aisle. Ke toilet gampang. Nah, rame, guys. Tidak kusangka perjalanan ke Cina pertamaku bersama Dorkebet. Oke, ini adalah China Air ya? Benar ya? Air China. Kalau dibandingin Ana, kayaknya pesawatnya sama ya, apa Airbus ya, aku lupa. Ini legroomnya lebih rapat nih, guys. Tuh, segini tuh. Jadi cukup sempit sih ini. Oke, guys, ini jam 10 tepat waktu Beijing. Jadi kita lebih duluan sejam. Jadi kalau di Indo jam 9, jam 10. Xie. Oh, video ngomongin Caijian kok sia-sia. Xie, terima kasih deh. Lu dia ngomong baik-baik Caijian kok. Ngomongin sia-sia. Komplain weh. Waduh, kita lihat temperatur. Kalian tahu nggak, guys, temperatur di sini? Aku bukain ya. 6 derajat cuy. Sunyi. Dia langsung berkemas-kemas. Aku bisa bilang kalau trip kali ini tuh bener-bener nekat. Bayangin, aku tuh nggak race, jadi persiapannya tuh beneran dadakan. Dan yang paling super nekat adalah visa. Jadi seperti yang kalian tahu, China itu membutuhkan visa untuk dimasukin. Jadi kalau kamu berkunjung ke Cina, kamu harus punya visa Cina. Dan apply-nya tuh nggak gampang, ada chance ditolak. Dan yang jelas menghabiskan biaya mungkin sekitar 600 sampai 2 juta rupiah, tergantung kamu urus sendiri atau pakai konsultan atau pakai biro jasa tour travel gitu. Nah, tapi ternyata per pertengahan tahun lalu 2025 tuh ada peraturan bahwa intinya kita tuh sebagai warga Indonesia bisa masuk ke Cina, bisa berkunjung ke Cina dengan menggunakan visa transit. Detailnya aku tulis di Instagram, aku taruh linknya di deskripsi. Detailnya seperti ini. Jadi intinya kita bisa ke sana tanpa visa kalau kita transit di Cina dan ada kunjungan ke negara ketiga. Dan ini tuh bener-bener kita tuh nggak tanya ke orang, kita modal googling aja terus cari info-info gitu, bahkan nggak tanya ke kedubes atau imigrasi, pokoknya hajar. Pokoknya yang penting yakin. Habis urus imigrasi, guys, lumayan lama, setengah jam, karena tadi tanya-tanya dulu alurnya dan kesusahan bahasa, tapi so far aman. Dijelaskan kalau ngambil bagasi Ya sabar satu-satu. Terus kita mau ambil bagasi, naik kereta. Ini di Malaysia udah ada kereta kayak gini. Di Jakarta kayaknya belum ada sih. Medan aja. Oh iya pasti Medan ya. Iya. Semarang kapan? Nggak tahu. Semarang. Kita dari sini mau ke sini, guys. Dongximen. Oke, guys, kita udah ada di Badaling, Badaling Great Wall of China. 1 jam dari airport, 1 jam 10 menit lah. Dan kita nggak ngerti nih
tiketnya di mana, masuknya gimana, temboknya mana. 左转穿过步行街，走950米左右到徒步登城口去购票登城。小哥们演出了北京演艺 VR 表演，需要讲解的下车后过来找我。等车停稳，终点站都带好随身物品，就全部下车了啊。 Oke, akhirnya selesai. Mudeng ngomong-ngomong. Kita lagi mode harakiri guys. Ya, kalian tahu China terkenal dengan Great Wall atau tembok Cinanya yang membentang lebih dari 20.000 km. Dan ada dua destinasi atau dua titik yang paling dekat dari kota atau dari Beijing. Yang pertama adalah Badaling yang kita tuju ini, dan yang kedua Mutianyu. Yang ternyata Badaling itu adalah destinasi yang sekarang lagi paling populer, jadi paling ramai. Dan aku kurang research masalah ini, jadi ketika kemarin ngobrol sama Kevin jadi langsung gas. Dan intinya kita ke Beijing ini hanya untuk ke Great Wall. Padahal transitnya tuh sekitar 11 jam. Tapi karena waktunya mepet, kita cuma bisa kesini doang. Bayar taksi itu sekitar 450.000, bayar kabel car per orang juga 400.000, dan bayar tiket masuk tuh sekitar berapa ya, 80 ribuan kalau dikursin, kalau nggak salah. So ya, tapi inilah dia salah satu dari 7 keajaiban dunia, Great Wall China via Badaling. Harusnya sih bisa jalan kaki guys, cuman kalau kalian punya waktu yang lebih ya oke aja. Dia ngomong 3 jam sih, paling realitanya cuman 1,5 jam lah. Memang fotonya salju bener. Tapi karena kita waktunya mepet, kita pakai kabel car aja. Ini 280 2 orang, jadi 1 orang 140. Dikirain cukup panjang, ternyata sempit doang guys. Ya gitulah. Oh gitu tadi jalan. Jujur dingin sini guys. Wow. Kita memang nggak lari sih. Memang nggak lari kan, tapi latihan. Wah, rame pula. Oh. Nah, yang aku rasain ini gila banget sih, ramai banget. Ini mungkin karena habis musim dingin, jadi udah rada hangat temperaturnya. Terus saljunya udah pada mencair, tapi masih ada. Jadi ramai.各位游客您好，长城变道台阶密集，此路段坡度较大，游览时请您务必留意脚下台阶，缓步慢行，谨防摔倒。长城文创最高，烤香肠、欢冻猪、各种口味汉堡，欢迎您来选购。好汉坡拍照在此选照片。 Di sini ada beberapa snack, ada es krim, ada roti-rotian gitu.
Ada jasa foto juga, 60 yuan guys. Jadi kalau jasa foto gitu tuh dia ada spot khusus, jadi nggak bocor kemana-mana dan bisa langsung dicetak. Commodity department, shredded cake tuh ya, nggak expect seramai ini juga sih guys. Kita perjalanan pulang guys. Seperti yang tadi aku bilang, tiketnya itu berlaku naik turun buat kabel karnya. Terus kalau apa namanya, tiket masuknya itu kayaknya cuma buat turis non Cina guys. Muka langsung gosong. Oke, hampir jam 3 kita perjalanan dari Seattle mau pulang ke arah penjemputan tempat parkir tadi. Jadi masnya tuh nungguin yang Grab tadi. Terus kita mau pulang ke arah airport, ke Terminal 3. Aku cukup amazed sama cara mereka ngelola. Jadi tempat parkirnya tuh luas banget. Bahkan Borobudur yang seluas itu nggak ada apa-apanya dibanding ini guys. Terus dari tempat parkir utama dia pindah ke main entrance-nya, tapi dia kasih free shuttle. Bahkan kalau kamu misalnya ke main entrance, kalian nggak naik ke tembok, itu juga nggak bayar, shuttle-nya free. Tadi masih penasaran aksesnya kalau yang apa namanya tanpa kabel car lewat mana tuh belum ketemu guys. Jadi gini loh, kalau dikelola dengan baik kayak gini, itu tempat-tempatnya jadi bagus. Contoh basecamp Perantunan. Nah itu kan ada perkembangan terus tuh. Kalau kalian suka naik-naik ke tempat wisata, apa ke gunung lewat jalur ilegal, tempatnya nggak akan berkembang guys. Bener toh? Bener. Hai. Pulang dari tembok Cina, langsung balik ke airport, naik taksi yang tadi nungguin kita. Terus kita langsung cari flight ke Beijing, ke Shanghai, pakai maskapai yang sama, Air China. Wow, check-innya pakai mesin guys. Modern pejon, nggone mesin jon. Oke guys, pelajaran berharga nih aku mau sharing ke kalian semua. Jadi dari penerbangan internasional Jakarta Soekarno-Hatta ke Beijing itu aman, tentram. Yang awalnya biasanya kalau kita bawa liquid itu bakal disita atau nggak boleh atau dikosongin, terus kita isi tap water tuh ya. Nah kemarin tuh nggak apa-apa, tapi di penerbangan domestik ini, jadi ceritanya aku dari Beijing mau ke Shanghai jam 8.30 nanti, flightnya itu nggak boleh guys, air nggak boleh. Nah yang parah adalah aku lupa ngasih tahu Kevin, dan aku nggak tahu, kayaknya dia memang nggak tahu kalau power bank di sini tuh harus ada CCC-nya, C3. Nah dia tuh punya bawa satu power bank yang memang buat race, merek Nightcore, brand Cina, yang nggak CCC, jadi cuman CE, dan nggak pandang bulu, literally bener-bener disita dan nggak bisa naik pesawat. Jadi ya ini memang kalian harus hati-hati. Jadi kalau kesini mendingan nggak usah bawa powerbank, atau bawa powerbank yang ada CCC-nya. Pelajaran harga. Anaknya sedih guys. Jam 8. Ini rada lucu nih guys. Kita maskapai yang sama, penerbangan yang lebih singkat, tapi malah
pesawatnya lebih canggih. Ini legroomnya lebih lega, ada leg restnya. Gue Vin. Oh oke, ada leg restnya dan ini touchscreen. Tuh. Terus meja lipatnya gitu guys. Keren ya? Dan anget John. Anget apa karena kita dari luar ya, dingin deh. Ini jadi panas sih aku. Kita dapat minum juga nih guys. Untuk makan tak ki? Ora lah. 2 jam, sejam. Oke lah, dapat minum. Purified drinking water. Tiap keluar dari pesawat langsung dingin banget guys. Ini jam 22.39 dan sekarang udah 30 jam lebih kita nggak mandi. Konyol banget cok. Dingin guys. Ini menanti mana bagasi kita. Kemarin kalau semisal ada orang pergi di negara yang musim dingin tuh kayak mikir, halah paling sedingin apa sih, paling aku kuat, halah paling segitu doang. Tapi ternyata guys lumayan dingin. Nih 6 derajat dingin, nggak lumayan tapi dingin. Tapi itu semua tergantung outfitmu. Jadi kalau kalian pakai outfit yang tepat ya nggak dingin banget. Kayak model layer gitu loh. Ini aku cuma 2 jadi ya kerasa lumayan dingin. Kita beli KFC guys. Nih menunya. Di sini nggak ada nasi. Jadi ya adanya burger-burgeran gitu. Pengen yang ini Wagyu, juicy Wagyu burger tapi sold out. Jadi yaudah. Akhirnya sampai di hotel guys. Dingin banget. Ini terpantau 6 derajat Celcius guys. Salah. Ayo. Ayo. Demi apa ini jam segini baru check-in. Akhirnya setelah 32 jam berkutat dengan perjalanan. Jadi sambil buka koper ya guys. Yang orang lihat itu yang enak-enak aja. Dan memang yang ditunjukin di pameran tuh yang enak-enak aja. Yang sedih-sedih nggak usah dipamerin. Ini kita kayaknya sedih-sedih apa? Kayak power bank disita. Ya, diceritain aja, tapi tidak usah dipamerin. Power bank disita 32 jam rak adus. 32 jam tidak sikat gigi guys, sejujurnya guys. Itu yang mengganggu sih, nggak mandinya sih nggak masalah karena di sini dingin ya. Terus berbagai drama. Drama sebelum apa drama waktu pergi? Drama waktu pergi deh ya. Pertama ini pesawat, gitu, China Airlines jadi Air China, China Air ya. Di drama kamar mana bejo no kamar ke. Nek ora dhewe otong-otong metu meneh. Ya gitulah teman-teman.
Ini kita mau beres-beres, mau bersih-bersih. Mandi dulu. Oh iya, cek dulu burger ya. Makan dulu aja lah, biar nanti tidurnya happy. Dan video makan burger ini adalah ending perjalanan kita dari Semarang, Jakarta, Beijing, dan Shanghai. Sampai hotel tuh jam segini, dan yang tadinya mau cari waktu buat lari pagi kayaknya nggak mungkin, nggak possible karena badan bener-bener teler. Jadi yaudahlah, kita hari ini rest dulu, kita maksimalin nanti visit nanti lari di hari kedua atau ketiga aja biar lebih fresh. Nggak lucu kalau awal-awal sudah sakit ya kan. So itulah perjalanan kami dari Semarang sampai ke Shanghai untuk pertama kali lari ke negeri Cina. So buat teman-teman kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis komentar. Di episode berikutnya aku akan ajak kalian explore kota Shanghai, lari di Shanghai, dan apa aja yang bisa kamu lihat di kota Shanghai. Sekian, bye bye.